rhyme, and reason. Ya. Nah, logic apa sih? Ini logic. The sequence operation performed by hardware dan software. Hardware itu perangkat keras, software perangkat lunaknya. Ya. It is the intelligence apa kepintaran membuat sesuatu tuh. Kemudian hardware logic berisi elektronik sirkuit, rangkaian elektronik yang mengikuti hukum daripada logika boolean, aljabar boolean. Ya. Software logic atau program logic, program. Ya. Yang kadang-kadang bilangnya nggak keraba, tidak terlihat, ya, tapi itu bisa kita tulis. Merupakan berisi, ya, pattern itu pola dari instruksi yang ditulis oleh programmer. Ya. Software logic disebut juga business logic, ya, bukan bisnis ini ya dagang gitu ya. Tapi tujuan, maksudnya bisnisnya apa? Ketika dispesifikasikan pada transaksi bisnis dan juga not operating system atau network infrastructure. Ini terjemahan daripada pemahaman apa yang namanya logik ya. Yang kayak gini ini dilihat di Google banget. Ya kan? Pak, kita belajar software enggak? Tidak sekarang. Kita masih belajar yang namanya logik. Dari logik ini membuat menjadi hardware. Dari logik ini ada cabangan nanti, bisa bikin software. Tapi tempatnya di mana? Bukan di rangkaian logika, bukan di elektronika digital. Ya. Di dalam rangkaian logika, kita mulai belajar tentang desain sebuah hardware, tetapi masih di atas kertas. Semester besok nih, gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang stres kuliah karena COVID ya kan, mengundurkan diri. Nah, kita masuk ke elektronika digital, bikin real. Misalnya Rahma tadi bikin, masa sih nggak ada yang pengen begitu bisa bikin sendiri, ya kan? Alat menghitung jumlah orang yang masuk kampungnya Rahma. Kampung apa kotaknya, terserah. Jadi ketahuan tuh jumlah orang yang keluar masuk di kampung. Kayak misalnya di Krukut sekarang lagi di lockdown, mikro lockdown. Kan kelihatan daripada mereksain orang ya kan. Ya, kenapa enggak begitu? Bisa juga nanti alat untuk menghitung jumlah kambing yang masuk kandang daripada ngitungan kambingnya ribuan di daerah ini ada yang ngitung sendiri otomatis. Masa kita ngitungin 1000 kambing? Kalau punya kambingnya cuma 2, nggak usah dibikinin. Tapi kalau kambingnya 10.000 gimana? Ya kan? Bisa juga ada juga pernah orang bikin dari PB. Alat penghitung benih lele daripada dia pakai tangan jualannya ngitung 5, 5, 5. Biarin aja dilepas tuh kakek gituan ya. Nanti lelenya jalan sendiri dia ngitung sendiri ya, pakai otomatis. Hal yang kayak gitu nanti punya bayangan kamu untuk membuat alat pada tugas skripsi kamu. Sehingga logika berpikir kamu bisa jalan. Ya. Nah, programming baru nanti ketika belajar mikroprosesor. Bicara hardware dan software. Tugas Pak Yusuf juga tuh. Tapi makin kenceng Pak Yusuf. Ya, inilah ya. Rangkaian logika merupakan dasar mempelajari teknologi digital. Ini dasarnya. Ya, jadi jangan yang khawatir ya, misalnya dari SMA atau apa, yuk sama-sama.
Yang SMK juga begitu. Wah, jangan merasa hebat di praktek, nggak ada artinya praktek. Kalau tidak menguasai teori, makanya jangan saling membantu. Oke ya? Makanya nanti kalau berteman itu berkelompok, ada dari SMA, ada dari SMK satu misalnya. Supaya ini. Demikian juga di kelas lain. Ada yang bisa jago di matematika, ada yang jago di mana, saling bantu. Ya, jangan hanya berkelompok karena partainya beda. Konyol kita ini. Sayang, rugi. Jangan ya, di kelas ini jangan sampai ada, aduh kita ini bersaingnya sama bangsa lain. Ya, semua peralatan elektronika sudah menggunakan rangkaian digital. Zamannya kamu udah sekarang begini. Semua kenyamanan, kemudahan, dan kecanggihan teknologi saat ini berawal dari rangkaian logika sederhana. Ini dari yang sederhana nih. Tapi karena teknologinya zaman nggak tahu kamu masih di dunia sana ya, masih belum diciptakan itu ya orang sudah semua. Sekarang Pak Yusuf yang termenggeh-menggeh karena usia mengikuti teknologi kamu. Ya, kadang-kadang handphonenya mesti minta bantu anak. Lupa ya. Rangkaian logika dikelompokkan dalam dua kelompok besar ya. Rangkaian gerbang logika dasar, tolong nih, ada rangkaian kombinasional, serta rangkaian logika konsekuensial yang berdasarkan pada rangkaian flip-flop. Flip-flop dapat dirangkai dari gerbang logika, kan? Rangkaian flip-flop dapat diaplikasikan untuk membentuk rangkaian logika sekuensial sebagai penyimpan data, pewaktu, timer, penghitung, counter, dan shift register. Semua rangkaian logika diaplikasikan apa yang tadi ditanyakan oleh Aiman, itu nanti diaplikasikan ke dalam rangkaian IC. Nggak usah bikin lagi. Ya. IC-nya udah jadi, nggak usah pusing. IC-nya dulu ada pabriknya di Indonesia, tapi sekarang udah nggak ada. Mengapa perlu mempelajari rangkaian logika? Apa hubungan mata kuliah rangkaian logika dengan mata kuliah lainnya? Nih tadi, ya kan? Nanti ada robotika di sini, ini kayak inilah dulu Pak Yusuf juga. Kamu baru di sini gitu. Nanti yang mulai belajar programming itu di sini, mikroprosesor. Ini belajar berpikir dulu, ini nanti diimplementasikan bentuk jadi, harus jadi alat yang bisa berfungsi untuk manusia, kemudian nanti dikembangkan lagi sistem mikroprosesor. Nah, disinilah awalnya orang belajar programming. Disinilah orang membutuhkan hardware dan software. Kalau orang apa namanya TIK ya, komputer ya, itu nggak perlu belajar hardware-nya, dia belajar programming-nya. Nah, bedanya dengan orang elektronika, dua-duanya harus dipelajari. Salah satu. Ya. Nanti tugasnya Pak Yusuf lah. Tolong ini diingat sementara. Bisa diingat kan ya, karena daya pikir kamu dibandingkan daya pikirnya Pak Yusuf, daya ingat. Harusnya lebih hebat kamu. Tinggal konsentrasi kamu lebih jelek daripada Pak Yusuf biasanya. Godaan Pak Yusuf udah nggak sedikit, godaan kamu makin banyak, ya kan? WA dengan temen, ya kan? Ini ya, kita mulai ini minggu depan nih. 3 aja nih, 1, 2, 3, jangan kemari dulu. Ini tugas Pak Yusuf kesini. Kalau ini udah nguasain, pasti ini bisa. Segampang banget ini. Tapi kalau yang di sini belum, ya makanya bisa 2-3 minggu di sini. Tapi begitu udah ke sana, kecepatan mobilnya lebih cepat. Ya, paham ya? Jadi intinya di sini dulu.
Ini arah belajarnya kamu. Supaya kamu tahu ketika belajar itu ada arahnya. Kita mau ke Bandung. Nih kita kelewat sini, lewat sini. Kelewat Kerawang, tol. Ya. Jangan datang-datang duduk, nggak ngerti. Habis itu ujian. Udah terlambat. Pak Yusuf ingetin, belajar dari sini nanti ketemu ini, baru nanti ketemu ini. Dan yang lainnya. Nih gambarannya. Ini anak SMK seringkali cuma menggambarkan simbol doang, dihafalin, tapi nggak dimengerti. Ya, lulus, naik kelas, naik. Nah, kita bicara hanya 3 nih. Coba, Pak Yusuf cuma minta nih. Ada 3 nih. Bisa nggak hafal? Bisa nggak salah? Awas ya. Kalau ada gambar begini, ada buletan begini, segitiga, begini ada buletan, ini X nih. Ini adalah inputnya, ini output. Ada 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 ekspresi booleannya anot, bacanya anot. SMK jangan bar, biasanya ada iseng banget bangsa kita ini. Mesti disuruh baca bar. Kalau di sini bu, di sini bubar gitu kan ya. Kalau di sini abar, kalau bu bubar gitu kan. Ya, ini adalah not gate. Simbolnya sederhana. Bisa apa enggak? Sekejap ini aja, ayo. Bisa apa? Oke, jangan lupa lagi seumur hidup. Sederhana kan? Oh, Pak Yusuf begini ngajarin, ntar kalau baru kena. Ini dulu ngasain. Ini N. Lihat yang detail. Jangan seenaknya. Kaki-kakinya nih bukan jangan di sini. Jangan di atas ini. Awas kamu nih. Sering abai, bikin jengkel karena Pak Yusuf. Kita yang bangsa yang kalah dengan mereka itu karena abai. Ya. Ini gambarnya begini nih, saudara. Arusnya begini nih, dia gini bikin gini di atas ini, ngawur tuh. Oke, salah ya. Ini bukan simbol dunia, bukan yang simbolnya di Betawi, bukan simbolnya di Kalimantan. Ini dunia. Paham? Udah tahu begini, iseng lagi gambarnya, abai nggak tuh? Yang muda-muda abai banget. Ini lagi yang or, ini gambarnya begini, melengkung sedikit. Ininya ada jarak nih, kira-kira berapa? Bukan di ujung bawahnya sih. Paham? Ini bisa nggak nih 3 dulu nih? Apa aja, ini namanya not. Ini yang dari SMA atau apa ini not. Ini N, udah langsung dapet gitu. N. N nggak usah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. N apa? Dan apa? N, bolak-balik aja pinternya. Oke, sudahlah. Nggak usah diterjemahkan ini. Nanti kalau beli ke toko elektronika, beli dan gate ada nggak ada dia ini. Diketawain. Ya, kalau ke Glodok sana atau tukang ini, ada end gate nggak? Itu lebih malah dikenal. Kemudian kalau yang ini OR gate. OR. Paham? Cuma 3 ini Pak Yusuf mintanya nih. Tapi 2 minggu berikutnya ini akan menjadi sebuah rangkaian. Nah, kalau sudah paham ini,
nanti kita bisa mulai diimplementasikan. Nah, tadi Mas Saiman tanya, yang kayak begini aplikatif atau masih teoritis? Nah, Mas, Mas Saiman jawab, Mas. Kenapa, Pak? Yang begini masih teoritis atau aplikatif kalau begini? Itu masuknya ke aplikatif, Pak. Boleh, Sudah masuk ke pengaplikasian, Pak. boleh. Tapi ini hanya di atas kertas. Paham nggak? Paham nggak? Udah bisa Paham, Pak? dijalanin belum? Belum. Tapi dari rancangan ini bisa dalam bentuk ini, dalam bentuk IC. IC-nya mesti ngerti begini nih, bukan nggak ngerti dalamnya. Nah, ketika ini sudah dirangkai dalam pakai kabel, inilah yang real, aplikasi yang nyata. Tapi untuk mencapai aplikasi yang nyata adalah langkah ini. Oke ya, maksudnya begitu ya. Supaya jangan ada persepsi yang berbeda-beda nih. Saya dengan Aiman ya. Ini kalau menurut saya memang aplikasi. Tapi dalam bentuk rancangan. Aplikasi realnya mana? Pakai ini Mas gitu. Benda nyata. Itu baru oke. Kalau sini masih bisa ngomong doang, omdong, ya kan? Kalau yang ini harus sudah nyata. Hidup, nyala, mati, ya kan? Itu ya. Oke. Nah, kalau mau ngeliat lagi sih nggak apa-apa gitu. Tapi kita udah nggak mungkin masuk ke dunia sini. Ya, bukan tugas kita. Ini disiapkan oleh siapa? Oleh orang yang punya pabrik. Paham nggak? Ini bukan tugas kita yang punya pabrik dulu di sini. Pak Yusuf bisa nggak ngerancang ini? Bisa. Dulu pernah belajar. Ya, dulu pernah belajar yang training Pak Yusuf orang Jepang. Sampai begini. Tapi Pak Yusuf sampainya dia mana? Sampai kertas doang. Terus kalau bisa ini mau jadi, kita kirim kemana? Dikirim ke Jepang dan Perancis waktu itu. Ya. Nah, sekarang mudah-mudahan ada yang sudah mulai bikin nih, Samsung ya. Nah, ini teknologi kita nih. Ini baru 2000, ini udah 2022. Kalikan aja nih. Ya. Penggunaannya berapa ribu transistor. Kamu udah belajar transistor enggak sekarang? Jadi alat itu dibikin dari rangkaian transistor. Ribuan, jutaan bahkan. Ya, makin kecil. Nah, abstraksinya bagaimana? Ini dirancang begini, ya. Ini gerbang logika dimasukkan ke dalam sistemnya kayak chip itu. Ntar seumur-umur sampai kuliah gitu, nggak pernah megang IC kan repot. Anak SMK bilangnya udah praktek digital, udah bisa digital. Ntar digitalnya suruh bikin counter yang beda-beda aja nggak bisa. Misalnya ngerakit doang, disuruh ngerakit gambar. Ya. Nah, ini zamannya modul sistem. Nah, gerbang logikanya ya di sini. Ada rangkaian kecil, ya, gerbang logika. Nah, ini yang IC-nya ya, ke depan minggu semester berikutnya. Ini adalah IC pertama nih, tahun 66. Pak Yusuf 5 tahunan di sini. Dia udah lahir tahun 66. Ini 60. Belum lahir Pak Yusuf. Ya. Nah, kalau udah belajar mikroprosesor, mau ngelihat gambar ini kerjanya,
Inilah mikroprosesor yang pertama. Sekarang kamu kenal dengan Intel Core i7 dual core, ya. Ini Pentium mikroprosesor. Semua didasari itu. Kamu juga sampai sekarang tingkat 1 perguruan tinggi kan dari TK dulu. Bukan langsung perguruan tinggi. Ya. Teknologi kan berkembang begitu. Nah, ini model-model chipnya. Ada microcontroller. Dari mikroprosesor muncul microcontroller. Ya. Pak, berat dong mikirnya. Santai aja. Pasti sampai. Lalu cara pikirnya benar. Logika berpikir dan logika mau menggunakan otaknya, tidak sayang cara berpikir, ya. Itu ini kan. Nah, ini ada Motorola, pabriknya macam-macam. Kepala kita bisa pecah kalau belajarin semuanya. Pabrik punya, ya. Yang penting kita paham betul, kita bisa menggunakan salah satu. Nanti kalau misalnya kerjanya di perusahaan yang berbeda-beda, ya nggak ada masalah. Ya. Ini komputer motherboard, di sini letaknya mikroprosesornya. Buka lah komputernya pelan-pelan nanti, ya kan? Kalau coba congkel-congkel, kalau udah rusak minta beliin orang tua lagi kan? Ya, ini zamannya kamu nih, ya. Ngeri nggak? Pak Yusuf ngeri. Yang lagi sekarang nanti metaverse sendiri kan bingung kita. Semua virtual, ya. TV digital, robotik, dunianya siapa? Zamannya kamu sekarang nih, ya. Multimeter digital, apalagi nih dulu nih. Sekarang udah mau masuk mobil listrik, nanti yang kontrol. Malam lihat itu ya mobil aja udah nggak perlu ada supir. Ngapain pakai supir ya kan? Ya, ini teknologinya 2010 ada 4.0G, 2G, 5G nanti sebentar lagi. Ya. Ah, udah orang-orang udah pada ke bulan gitu ya, ngeliatin Cina udah bisa mengeluarkan astronot di sana, udah bisa jalan-jalan di langit gitu ya. Kita masih di empang ya. Ayo, nggak usah khawatir. Tapi kamu nggak apa-apa. Nanti yang penting ini. Mudah-mudahan kamulah yang bisa. Generasi kamu ya. Ini bidangnya banyak. Siapa yang nyangka gini sekarang? Oh. Waktu Pak Yusuf ngajarin masih begini ada di kelas nih. Hari ini ternyata nggak di kelas kayak begini gitu kan. Ada Zoom meeting, alhamdulillah ada Zoom meeting. Coba kalau nggak ada software kayak begini. Udah COVID lagi, nggak bisa ketemu, ya kan? Pak Yusuf nggak kenal Rahma, nggak kenal Fadli, nggak ini. Sekarang bisa kelihatan, ya kan? Saya kira itu ya. Ini yang Pak Yusuf lagi khawatir sebenarnya. Pak Yusuf sih nggak mungkin ya, kamu lah ya. Nanti udah di sini namanya digital control system. Bangsa ini masih belum sadar gitu ya, bahwa ini udah dibutuhkan. Ya, keamanan rumah orang makin sadis, tapi ketangkap karena ada CCTV ya kan. Alhamdulillah bisa ini. Ini namanya digital control system in electronic security system. Ya, Pak Yusuf lagi pengen ngumpulin orang-orang. Kerjaannya nanti ke depan banyak nih. Jadi operator di sini. Matanya melotot terus tuh. Tapi bukan berarti dia nggak bisa mengoperasikan alat-alat ini ya.
Matanya melotot terus 4 jam, ada kejadian apa? Ada maling, ada yang bawa pintu masuk, ya. Ada RFID antena pakai antena ya. Wah, ngontrol rumah, alarmnya bunyi kalau ada kemalingan. Ya inilah yang namanya electronic security system. Ke depan Jakarta e-tilang, ya kan? Pakai kamera aja tuh. Nanti Pak listrik gimana? Gak usah repot-repot, kamu iseng aja tuh bikin ada solar cell gitu ya sama satu kamera aja pakai IP kamera kan, IP kamera. Udah taruh aja di depan itu rumah. Kamu bisa ngamatin di rumah, ya kan? Tuh. Ini ke depan ya, kalau industri terserah nanti kamu. Zamannya nih security system. Ada orang masuk, ada kamera, ada indoor, ada rubber apa namanya kunci ini locking itu. Ada mahasiswa udah mulai bikin kayak beginian. Ada alarm panel. Ini dia. Ini bukannya barangnya udah ada ya, udah ada ya. Bukannya belum ke depan, sudah, sudah, ya sudah ada. Cuma alatnya yang bikin adalah alat-alat dari luar negeri semua, dari Jerman, dari Cina, ya. Sudah ada, bukannya belum ada, ya. Sudah ada. Tinggal nanti, wah tuh enak juga kerja di sini ya. Oh bagaimana untuk bisa kerja di bagian mendesain ini, ya. Udah semuanya sudah ada di zaman. Nih lagi, wah ini namanya smart city. Ada smart school, mudah-mudahan ibu kota Indonesia baru udah begini, ya. Udah nggak ini lagi. Ada rumah sakit, kita sakit, telepon udah langsung dijemput, ya. Nah ini semuanya. Ini dunianya kamu. Tinggal dunianya nyangkut di buka WA terus atau mau belajar, ya. Zamannya kamu berbeda dengan zamannya Pak Yusuf. Oke, teknologi di tangan kamu sekarang. Bagaimana kamu ikut teknologi ini? Gitu. Terus nggak usah khawatir. Guru saya siapa? Guru baru saya. Namanya Miss Internet. Itu gurunya sebetulnya. Ya, saya kira itu ya. Pak Yusuf selalu menyampaikan ini. Beberapa materi presentasi diambil dari berbagai sumber internet tanpa izin. Pak Yusuf nggak minta izin karena nggak tahu orang. Hanya digunakan untuk pembelajaran, untuk belajar, ngajarin. Ya. Cukup ya, ini pengantarnya Pak Yusuf nih. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Tadi Pak Yusuf di sejak awal menyampaikan sampai di mananya kita. Ya. Ini teman-teman di lapangan Pak Yusuf ngurusin yang namanya uji kompetensi. Ya. Kebetulan ini bidangnya teknisi tata udara dan sistem VRF. Ya. Ini dengan orang-orang Daikin, dengan kementerian. Nah, jadi kita ngurusin orang yang kompeten atau tidak. Gitu. Sorry banget, ini kemarin Pak Yusuf sampai hari Sabtu sedang bertemu dengan para asesor, penguji. Tolong jangan disangkut pautkan, mohon gambar ini tidak ada maksud apa-apa. Ya, minta tolong Bang, bukannya apa. Cuma kemarin Pak Yusuf pakai ginian pada saat Zoom meeting. Cuma belum Pak Yusuf rubah karena tadi Pak Yusuf udah jam berapa baru dikasih tahu ada kuliah ini.
Ya, Pak Yusuf minta maaf. Ya, nah, besok pasti ini nggak ada backgroundnya. Inilah Yusuf Bintoro yang paling pojok, nggak ada artinya. Ya, nah sebelah kanan. Ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Mas, saya kembalikan ke Mas Fadli. Kita masih ada waktu.